Selamat siang Pak Junis dan Bu Nela. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan golongan analgetik berdasarkan jenis terapi dan efek terapi obat berdasarkan gugus fungsi dan struktur. Kami terdiri dari Pastiana Diki, Selvina Sinura, saya sendiri, Sayunda Janet, dan Janatul Laila. Di sini ada golongan analgetik. Analgetik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama analgesik opioid dan yang kedua analgesik non-narkotik atau non-opioid. Analgetik opioid ini kelompok obat yang memiliki sifat opium yang digunakan untuk meredakan atau menghilangkan rasa nyeri seperti opium pada fraktura dan kanker. Maksud fraktura ini nyeri yang disebabkan karena patah tulang. Contoh obatnya ada metadon, fentanyl, dan kodein. Kemudian analgesik non-narkotik ini merupakan analgesik perifer analgetik. Perifer ini terdiri dari obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Penggunaan perifer ini cenderung mampu menghilangkan dan meringankan rasa sakit tanpa mempengaruhi susunan syaraf pusat dan menurunkan tingkat kesadaran. Contoh obatnya seperti paracetamol, salisilat, asetosal, salisilamid, benorilat, dan NSAID. Selanjutnya ada jenis terapi analgetik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu nyeri ringan seperti sakit gigi, kepala, atau terinfeksi virus atau keseleo. Contoh obatnya paracetamol, asetosal. Yang kedua, nyeri ringan menahun. Nyeri ini merupakan nyeri yang disebabkan oleh reumatik atau artrosis. Contoh obatnya adalah golongan salisilat, ibuprofen, dan indometasin. Kemudian yang ketiga, nyeri hebat. Nyeri hebat ini merupakan nyeri organ di dalam lambung atau di usus. Contoh obatnya seperti morfin, atropin, yang dapat menyebabkan kejang. Biasanya kalau untuk obat kejang perut ini yang tersedia di dalam farmasi itu Braxidin dari Sanbe punya. Kemudian yang keempat ada nyeri hebat menahun, merupakan nyeri yang disebabkan kanker, rematik, dan neuralgia. Contoh obatnya adalah fentanyl, dextromoramid, atau bezitramid. Kemudian golongan obat analgetik opioid atau narkotik turunan morfin. Morfin ini berasal dari getah kering tanaman Papaver somniferum yang mengandung dari alkaloid terdiri dari morfin, noscapin, kodein, tebain, dan papaverum. Morfin ini merupakan prototipe dari reseptor mikro. Turunan ini menimbulkan efek kecanduan lebih cepat sehingga banyak yang menyalahgunakan. Maka dari itu obat ini memiliki efek euforia di mana efek kecanduannya lebih rendah. Kemudian di sini ada struktur morfin. Struktur morfin dan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu struktur bidang datar mengikat cincin aromatik melalui ikatan van der Waals. Di sebelah kiri ini ada gambar yang ada tulisannya permukaan datar. Ini adalah permukaan datar. Kemudian ini adalah garis-garis putus disebut dengan ikatan van der Waals. Kemudian yang ada segi 5 ini adalah cincin aromatiknya. Kemudian yang kedua, tempat anionik mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat melalui ikatan ionik. Tempat anioniknya itu ada di sebelah sini, yang ada pusat anionik. Dia berinteraksi dengan pusat muatan positif. Yang ada huruf N itu adalah muatan positif. Dan C ini adalah ikatan ioniknya. Kemudian yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian
gugus CH2 dari proyeksi cincin piperidin dan mengikatnya melalui ikatan van der Waals. Di sini yang ada HO-nya, ini adalah cincin piperidinnya. Dan dari garis ini adalah CH2-nya yang dibuang melalui ikatan van der Waals. Ini yang ada huruf B-nya, itu adalah ikatan van der Waals dan dikeluarkan melalui lubang ini. Kemudian, struktur umum secara umum morfin ini ada berbagai macam. Yang pertama ada cincin aromatik, gugus hidroksifenol, jembatan eter, gugus hidroksil alkohol, atom C13 yang tidak mengikat atom H, alisiklik tidak jenuh, cincin piperidin, gugus N tersier. Cincin aromatik ini adalah penentu sifat analgesik. Apabila suatu senyawa tidak memiliki cincin aromatik, maka tidak akan mempunyai sifat aktivitas analgesiknya. Kemudian gugus hidroksifenol ini berperan sebagai meningkatkan kepolaran atau disebut dengan pendonor elektron. Kemudian jembatan eter berperan sebagai meningkatkan kelarutan lemak. Kemudian gugus hidroksi alkohol ini berperan untuk meningkatkan kelarutan air atau yang larut di dalam air. Kemudian atom C13 ini tidak mengikat atom H, tidak ada ikatan sama sekali. Ini yang ada titik 13 ini, kita lihat di setiap sisinya itu tidak ada ikatan atom H. Coba kita perhatikan. Kemudian alisiklik tidak jenuh ini berperan sebagai pendonor elektron atau pain stabilizer. Kemudian cincin piperidin ini efek terapi yang meningkatkan kelarutan lemak. Kemudian gugus N tersier ini efek terapi dari analgesik. Next. Kemudian gugus turunan morfin ada di sini, udah lebih lengkap. Gugus modifikasi nama obat, aktivitas analgesik. Hidroksifenol ini obatnya morfin, kodein, hidroksialkohol, ada etilmorfin, heterokodein, alisiklik tidak jenuh, dihidromorfin, dan N tersier ada normorfin. Next. Kemudian ada hubungan struktur dan aktivitas. Esterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksilfenol akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas anti batuk, dan meningkatkan efek kejang. Penurunan aktivitas disebabkan karena cincin aromatik merupakan gugus farmakofor, sehingga modifikasi pada cincin akan menyebabkan halangan ruang pada proses interaksi obat reseptor. Esterifikasi, oksidasi, atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen yang meningkatkan aktivitas analgesik, efek stimulan, dan juga toksisitas, yang berperan di sini untuk peningkatan sifat lipofilik yang dapat meningkatkan proses penembusan membran. Kemudian ada perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Kemudian pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Selanjutnya, substitusi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Dan yang terakhir, pembukaan cincin pireidin menyebabkan penurunan aktivitas. Next. Contoh obatnya ada morfin, kodein, dionin, dan heroin. Morfin dalam sediaan biasanya terbentuk gram HCl atau sulfat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat, misalnya serangan jantung akut. Kemudian ada kodein didapat dari hasil
metilasi gugus hidroksil fenol, morfin di mana efek analgesiknya lebih rendah dari morfin, namun memiliki efek anti batuk yang kuat. Kecanduan kodein lebih rendah, tidak menimbulkan depresi pernafasan. Yang ketiga ada dionin disebut etimorfin yang didapat dari hasil etilasi gugus hidroksil fenol morfin. Efek analgesiknya lebih rendah dibanding dengan kodein dan memiliki efek anti batuk yang kuat sama seperti kodein. Dionin ini sering digunakan dalam oftalmologi karena memiliki efek kemosis yang merangsang peredaran vaskular dan limpatik mata untuk mengeluarkan kotoran pada infeksi mata. Yang terakhir ada heroin disebut diasetilmorfin. Didapat dari hasil asetilasi kedua gugus hidroksil morfin. Efek analgesik dan euforianya lebih tinggi dibandingkan dengan morfin. Heroin cenderung lebih cepat terjadi dan efek samping jauh lebih besar dibandingkan morfin. Heroin ini sering disalahgunakan sehingga tergolong obat terlarang. Turunan metadon. Metadon bersifat optis aktif sebagai pengganti morfin atau meperidin. Turunan ini membentuk cincin seperti piperidin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena adanya daya tarik-menarik ion dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Karena terbentuknya ikatan hidrogen intramolekul, contoh obatnya ada metadon. Next, Kak. Turunan morfinan. Dalam pengembangan turunan morfin, dilakukan penyederhanaan struktur dengan menghilangkan jembatan ether dan ikatan rangkap NC78, dan didapat turunan yang mempunyai aktivitas lebih besar dibanding morfin seperti levorfanol. Hal ini disebabkan karena struktur turunan pada morfinan tersebut lebih luntur dan dapat mengikat semua reseptor narkotik analgesik lebih kuat dibanding dengan morfin. Contoh obatnya ada levorfanol dan dextromethorphan. Ada turunan lain-lain seperti tramadol HCl, yaitu analgesik kuat aktivitas 0,1 sampai 0,2 kalinya morfin yang dapat menghambat reuptake dari norepinefrin, serotonin, dan meningkatkan pelepasan serotonin yang dapat mengubah persepsi dan respon nyeri dengan mengikat reseptor opiat mikro. Meski efeknya melalui reseptor opiat, namun efek depresi pernafasan dan kemungkinan risiko kecanduannya relatif lebih kecil. Awal kerja obat kurang lebih 1 jam dan lama kerja obat 9 jam. Senyawa tersebut diabsorpsi dengan cepat dalam saluran cerna kurang lebih 90%. Golongan obat analgetik non-opioid, mekanisme aksinya yaitu menghambat kerja dari enzim siklooksidgenase sehingga proses terjadinya prostaglandin terhambat. Selain sebagai obat penghilang nyeri, obat ini juga dapat mengurangi peradangan inflamasi dan menurunkan demam. Seperti gambar di samping, asam arikidonat berubah menjadi prostaglandin dan tromboksan dan prostasiklin dibantu karena adanya enzim siklooksidgenase. Golongan non-opioid di sini menghambat kerja dari enzim siklooksidgenase sehingga asam arachidonat tidak berubah menjadi prostaglandin. Golongan obat analgetik dan narkotik.
Analgetik antipiretika digunakan untuk pengobatan simptomatik. Dibagi ada 2, yaitu anilin dan para aminofenol, seperti acetaminophen, acetanilid, dan fanacetin, yang mempunyai analgesik sebanding dengan aspirin, tetapi tidak memiliki antiinflamasi dan antirematik. 5-pirazolon digunakan untuk mengurangi rasa nyeri kepala, spasma usus, ginjal, saluran empedu, contohnya yaitu seperti antipirin, metampiron, atau propilfenazon. Terus ada anti radang non-steroid yang berdasarkan struktur kimianya yaitu turunan salisilat. Terus 5-pirazolidin, asam N-arilatanilat, asam arilasetat, oksikam, dan turunan lain-lain. Turunan asam salisilat yaitu memiliki aktivitas analgesik, antipiretik, dan antirematik, tetapi tidak digunakan secara oral karena terlalu toksis. Turunan asam salisilat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala, otot, contohnya seperti asam salisilat, salsamida, dan asetosa. Turunan 5-pirazolidion digunakan untuk meringankan rasa nyeri yang berhubungan dengan rematik dan persendian. Efek sampingnya dapat mengiritasi lambung, contohnya fenilbutazon sama sulfifirazon. Terus ada turunan asam N-arilantranilat, yaitu analgonitrogen dari asam salisilat yang dapat mengurangi rasa nyeri yang ringan dan berat. Efek sampingnya yang ditimbulkan yaitu seperti diare, mual, iritasi saluran cerna, anemia. Contohnya obatnya asam mefenamat. Terus turunan oksikam, yaitu merupakan sifat yang asam, yang mempunyai efek anti radang, analgesik, antipiretik, dan efektif untuk mengobati simptomatik, rematik artritis, osteoartritis, dan antipirai. Contohnya seperti piroxicam, meloxicam, dan tenoxisam. Turunan asam arilasetat, yaitu adanya gugus ametil pada rantai samping asetat, dapat meningkatkan aktivitas anti radang, contohnya seperti diklofenak dan ibuprofen. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.